guys, balik lagi sama gue Cito di podcast Pinggir Lapangan episode 004. Sebelumnya, gue minta maaf untuk para pendengar podcast Pinglab. Pada podcast yang lalu, kami tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Namun, minggu ini kami balik lagi. Kita akan banyak membahas terkait dengan match yang sudah terada dan juga akan kita membahas melalui preview-preview selanjutnya. Di sini saya kayak seperti biasa nih, ada Coach Aldi dan ada Aaron. Cuman hari ini Fajar tidak bisa menemani kita, but it's okay. Lagi tidak masalah. Kita tetap lanjut ya. Itu untuk informasi. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke beberapa pertandingan. Karena banyak juga ya match-match pertandingan yang cukup seru, hasilnya cukup membuat kita shock lah. Mungkin kalau yang pertama bisa diawali dengan Manchester United. Gimana Ron? Senang lah. Ya gimana hasilnya ini kan ya, gue pribadi sih melihat hasil yang cukup tidak disangka. Kalau gue pribadi tidak menyangka. Mungkin dari fans Manchester United apakah mereka menyangka akan bisa menang more than one goal gitu? Gue somehow confident dengan form MU belakangan dan form City belakangan. Paling jelek hasilnya itu draw. Tapi menang 2-0 ini emang melebihi ekspektasi banget sih. Pas gue nonton kemarin juga pertandingan tuh kayak semua sama-sama sebenarnya kurang impresif ya, kayak sampai babak pertama dan 60 menit pertama. Cuman gol pertama kan terjadi karena kesalahan Ederson. Kayak ada yang nonton pertandingannya? Oke, nonton. Gue nonton extended highlights-nya sih. Lu kiper, Coach Aldi. Kita kiper. Itu that can happen to anyone sih, mistake seperti itu. Iya. Tapi kalau gue nggak tahu ya, Anderson ini apa memang ini blunder pertama atau sebelum-sebelumnya dia emang melakukan blunder? Kalau gue bilang sih di pertandingan kemarin itu dia mainnya jelek banget ya. Karena itu understatement. Lu jangan bilang jelek. Itu sebenarnya Manchester's best player. Nggak cuma ngebantu City, United juga dibantu blundernya. Tapi yang kita tahu kan kemampuan Anderson cukup baik ya. Itu gue rasa nerf sih. Itu dia kan apa ya? Kalau nggak salah apalagi babak kedua dia tuh di Stratford End, nggak salah ya, apa babak pertama di Stratford End. Itu Stratford End, lo jadi kiper di Stratford End, itu uji mental banget sih. Tapi supporter bakal ngetes lo banget. Kalau gue sih nggak. Itu nerf sih gue ngeliat. Iya, tapi nggak boleh gitu juga gitu. Artinya lo kan, lo udah main di top division gitu, lo harusnya kayak punya standard kan. Pada saat lo rekrutmen tuh harusnya udah ada standard bahwa oke, lo mesti udah teruji mental atau whatever-nya gitu. In any case, iya memang fans bisa main peran banget, mempengaruhi lah ya. Ya, cuman kemarin tuh it's like something off aja sama dia gitu. Kayak 2 golnya tuh dari blundernya dia kan. Dan dua-duanya. Dia juga kalau nggak salah in the middle of the match juga blundernya bukan cuman itu gitu. Itu kebetulan 2 yang jadi gol. Iya, bener. Kayak ada juga di babak kedua hampir direbut Martial, tapi sempat akhirnya artinya lihat kan. Untuk kiper itu pada saat dia di back pass bola terus habis itu bolanya luput, itu kan kayak lo nggak pay attention gitu loh. Makanya gue bilang ini kayak nerf itu. Ini nerf di menit terakhir. Kalau yang gol kebobolan yang kedua itu kan terlihat. Buat gue sepanjang pertandingan dia nervous for whatever reason. Ya, gue juga ngeliatin dia jelek sepanjang pertandingan. Emang nggak di top perform ya kemarin ya. Tapi yang gue sorotin sih permainan Bruno Fernandes sih. Termasuk pembelian terbaik untuk pembelian di tengah musim. Gila itu. MU belum pernah dapat pemain kayak dia sih jujur. Yang attacking midfielder yang kreatif itu. Mata waktu itu kan dibeli Moyes ya. Anehnya sempat sih dijadiin AM juga. Cuman impact-nya juga nggak sekenceng pas Bruno Fernandes debut ini. Mata malah kadang
aneh banget. Oke, dia terbaik posisi AM, tapi sering banget dipasang entah oleh Moyes, sama Van Gaal, sama Mourinho di kanan. Sempat efektif juga, tapi cuman itu bukan posisi terbaiknya. Cuman Bruno Fernandes ini memang ya bisa pemain tengah juga sih. Cuman dia dimainkan di posisi terbaiknya sehingga bisa optimal. Dan ya dia berapa pertandingan terakhir? Oke, dia udah 8 pertandingan di MU. 6 ya 6 kali impact, apa ya, 6 kontribusi buat gol. 3 goals dia sendiri, 3 lagi assist. Itu kayak 6 kontribusi gol dari 8 pertandingan itu luar biasa banget gitu. Dan permainan MU jadi melek banget. Kayak sebelumnya sebelum ada Bruno Fernandes, nggak tahu siapa yang bakal istilahnya ngebuka defense gitu loh. Ada Bruno Fernandes, orang oper ke dia, dia dia bisa aja gitu ngebuka defense dan ngebantu yang lain. Kalau istilahnya kalau apa ya, ini istilah yang sering disebut dalam apa ya, basketball sih, he makes other players better gitu loh. He makes the players around him better. Bruno Fernandes itu. Iya, gue agree. Artinya nggak banyak pemain yang lo bisa beli terus habis itu dia langsung nyetel. Iya, tengah musim aja yang Gitu gue loh. sorotin tadi kan, transfer tengah musim yang ibarat kata tanpa pemanasan yang cukup ya dalam tanda kutip ya, jam bermain yang terbatas dan dipaksa harus berkontribusi dengan tim, dan menurut gue kontribusi cukup tinggi kan saat ini kan. Iya betul, karena logika seorang pelatih itu pada saat dia mau ngambil transfer tengah musim itu idealnya supaya pada saat mulai musim yang berikutnya dia Iya. sudah in sync lah sama yang lain. Kalau gue sih sebenarnya lebih pengen nyorotin ada beberapa mumpung Fajar nggak ada di sini, jadi ada beberapa statistik yang unik gitu. Kalau misalnya dilihat perbandingan shots-nya 12 MU, City cuma 7. Terus shots on target nggak terlalu beda jauh, yang merah 6, yang biru 4. Cuman possession wise itu MU cuma 27% megang bola. Gitu. MU cuma 27% megang bola, terus jumlah passingnya juga MU cuma sedikit di bawah 300, City di atas 750. Pas akurasinya juga nggak terlalu bagus gitu sih. MU cuma 73%, City 88%. Artinya kalau kita mau ngomong mendominasi gitu, dalam konteks mendominasi gitu, bola sebenarnya didominasi oleh City. Cuman kalau gue ngelihatnya tadi dari external highlights itu kayak nggak ada end produknya gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya kayak makanya dua tim ini kayak, makanya gue bilang tadi, buat gue sampai at least 20 menit terakhir mereka saling permainannya dua-duanya nggak luar biasa. Which is menarik juga Dodgy karena gitu. kan MU pakai 3 CB. Terus pada saat dia defensif dia berubah jadi 5-2-3 gitu. Lo nge-handle 5-2-3 itu cuman bisa kalau pakai apa ya, kalau FIFA istilahnya lofted through balls. Gitu, dan itu memang dipakai sama mereka, sama City. Tapi for the first time in a long while, gue lihat defense-nya United tuh kemarin disiplin. Bintangnya semua bintang sih, cuman ada standoutnya buat gue. Maguire, Aaron Wan-Bissaka. Kalau gue malah justru senang ngelihatnya Brandon Williams tadi malam. Williams sama tenang banget juga. Tapi Williams kayak buat gue impact-nya lebih nyerang sih. Kayak dia buat anak semuda itu ya of course nggak luar biasa juga sih. Cuman bisa nahan mental dia untuk mencoba nyerang City dengan pemain yang ya bintang, dan dia sendiri masih kind of establishing himself gitu. Itu mentalnya luar biasa sih Brandon Williams. Ya, sebagai penutup ya, terkait dengan Manchester Derby ini, yang unik lagi sih Solskjaer yang mengalahkan Guardiola 3 kali dalam musim. Di satu di Cup ya, FA Cup atau ya. Terus yang 2 lagi pertandingan Liga. Berarti itu salah satu pencapaian terbaik oleh mungkin ya. Gue juga nggak nyangka gitu kan, kayak padahal sebelum Januari aja yang trending topik apa, Ole out. Sekarang Ole bisa ngalahin City 3 kali dalam semusim. Ini apa-apaan gitu. Tapi mungkin itu yang bikin frustrasi ya. Kayak MU lawan tim bagus itu condong bagus mainnya. Tapi kemudian pada saat lo ketemu Burnley atau Norwich gitu kan, terus bingung kan? Sebagai sedikit aja, mungkin ada satu perbedaan. Perbedaannya tuh ada satu pemain yang udah nggak ada di tim.
Jesse Lingard. Oh, si muka bayi. Iya, well, bright young talent. Setelah Jesse Lingard jarang main, MU jadi bagus sih. Karena sebelum ya Bruno Fernandes masuk kan ya AM-nya Jesse Lingard. I'm sorry Jesse, I have to Oke. say. Saat ke pertanyaan terakhir buat lo, Ron. Yes. Ini akan konsisten dengan kemenangannya atau enggak? Gue rasa ya kalau bakal apa ya punya winning streak gue belum yakin, cuman paling nggak melihat form yang sekarang insya Allah bakal lebih susah dikalahkan daripada yang sebelum-sebelumnya. To be fair lawan berikutnya kalau di Liga, karena abis ini pertandingan kalian kan Europa League. Yes. Ya, kalau kita kan udah out jadi ya udahlah ya. Ketemu LASK, Lask dari Linz dari Austria. Gue kemarin sempat lihat pemainnya Lask juga. Jadi mereka mainnya banyak ngandelin wing play juga gitu. So memang cukup atraktif lah. Tapi kemudian abis leg pertama itu ketemu Jose. Kalau gue sih nggak tahu ya, artinya apa Jose Tottenham ini bisa bilang tim besar juga sekarang dengan form yang kayak gitu atau enggak? We will see ya. We will see. Oke, emang menarik kita bahas terkait dengan Manchester Derby, tapi kita juga harus bahas nih salah satu big match ya. Ya mungkin match ini bahkan lebih besar daripada Manchester Derby ya. Juventus dan Inter. Dua raksasa Italia di mana Inter mencoba mengganggu singgasana sang nyonya tua. Tapi lagi-lagi di saat-saat penting dan genting, Inter harus menelan pil pahit. Bagaimana? Coach? Itu apa ya? No, ya bukan coach dulu sih mungkin. Nonton kalau gue sih apa ya? Mungkin dari sisi jalannya pertandingan sebenarnya cukup imbang. Cuman sedikit sekali shots on target dari dua belah pihak sih kalau gue bilang. Iya kayak sebenarnya mereka nyerang juga. Gue ngeliat sama-sama kreatif tapi defense mereka lebih rapi. At least sampai sebelum gol ya. Iya. Makanya ini juga jadi pertanyaan apakah kan kalau nggak salah mainnya tanpa penonton ya. Mainnya tanpa penonton. Apakah form home itu masih berpengaruh tanpa penonton atau karena memang Inter juga beberapa pertandingan terakhir kayak udah mulai nggak konsisten. Iya sih, entah kenapa kayak nggak tahu, gue ngeliatnya kayak setiap tim nggak konsisten dan susah bangkit itu gue menunjuk ke leadershipnya gitu. Siapa sih pemimpin di Inter ini yang bisa membangkitkan moral kembali selain pelatih ya? Di antara pemain ini pemimpinnya tuh siapa gitu yang bisa ayo kita nggak bisa down terus gitu loh, apalagi ini kita big match lawan Juve kita harus menang dan lain-lain. Mungkin itu siapa itu gue pertanyakan sih. Mungkin ya Inter ini kan memang baru melonjak kan sejak dilatih Conte ya, tim baru juga ya. Mungkin memang nggak mudah lah, mungkin walaupun sekelas Conte pun tidak instan ya untuk membangun tim juara, apalagi di liga tersebut memang ada Juventus yang memang sudah menjadi raja yang sangat lama, udah hampir 10 tahun. Istilahnya baru membangun lah. Untuk yang baru membangun ini udah luar biasa banget sih. Malah yang kita lihat ini Lazio yang malah menempel ya. Ini beda 1 poin. Nah, maksudnya Lazio malah luar biasa itu. Kita menyangka Inter yang akan mengganggu, malah tidak terlihat pelan tapi pasti Lazio tetap mengikuti, cuma beda 1 poin ya. Iya. Kemarin Lazio menang ya. 2-0 ya lawan Bolonya. Ya, makanya stabil dia kan. Itu kan yang nggak dipunya Inter ya kalau dilihat di match-match Inter sebelumnya kan juga hasilnya juga nggak selalu menang masih. Ya bisa dibilang ya, Inter memang belum konsisten, Juventus lapar dengan kemenangan, dan hebat ya Juve ya kalau misalnya kita lihat. Mereka seperti belum juara, padahal udah berkali-kali dia juara. Ini udah mulai jauh sih. Artinya kalau lihat di table-nya kan Inter masih nomor 3, nyimpen 1 game.
Berarti poinnya dia 5-4 sekarang. So let's assume game itu dia menang, berarti kan jadi 5-7. Sementara Lazio udah di 6-2, Juve di 6-3 poinnya. Tetap jauh. Sisa pertandingan berapa nih? 12 pertandingan. Artinya masih bisa dikejar. Cuman apakah udah Juve, mulai iya. menjauh. Cuma apakah Juve bakal proses sejauh itu Itu kan dia. kayaknya nggak juga gitu loh. Juve kan bukan sebuah tim yang tidak stabil atau Iya. konsistensi ya. Nggak gampang kepleset lah ya. Tapi ada info ya, kalau gua nggak salah baca itu Liga Italia ditunda ya sampai bulan April ya. Yes, itu berita terbaru karena ya kita turut berduka juga untuk semua penduduk Italia lah ya. Semoga krisis virus corona ini cepat usai. Iya, karena virus corona yang sedang mewabah di Italia, Perdana Menteri Italia mengumumkan baru saja hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 10 Maret 2020, bahwa Liga Italia akan ditunda. Untungnya sih kalau buat pribadi itu nggak terlalu lama, sampai 4 April doang. Ya, Jadi berarti kan kayak logikanya mundur sebulan. Sebulan kan berarti baru 3 Empat pertandingan match ya. lah. iya, jadi Tiga kayak pertandingan. Minggu ya, semoga bisa tidak mengganggu ya, Iya, kan? 3 Bisa pertandingan. selesai juga tepat waktu. Sesak midweek aja paling. iya 3 pertandingan bisa disusul di midweek lah gitu istilahnya. Oke, emang Liga Italia sangat menarik ya, cuman lagi di tengah persaingan yang panas ini memang ada penundaan yang kita harap bisa tidak mengganggu jadwal, bisa berakhir dengan waktu yang sama ya, yang sudah disesuaikan. Nah, kita lanjut nih. Real Madrid Gimana toh? Gimana itu? jago di El Clasico, Pleset tapi lagi. kepleset 2 kali kalah di La Liga, sekali kalah di Liga Champion. Lagi-lagi Real Madrid menunjukkan inkonsistensinya, menjadi sebuah pertanyaan. Memang saat ini kalau Real Madrid ini kan lagi membangun sebuah tim muda, emang banyak pemain muda kan, yang mungkin itu menjadi salah satu penyebab inkonsistensi ya, karena bisa kita lihat memang pengalaman nggak bohong. Apalagi Madrid adalah tim paling besar. Tapi apa sebegitu besar pengaruhnya? Kayak apa pemain muda yang masuk justru malah menurunkan performa Madrid? Kan masih ada Kroos, Modric dan lain-lain di Madrid Nah. gitu, sebagai pemimpin. Betul, tapi ya kita harus mengakui ya kehilangan Ronaldo itu adalah lubang yang sangat besar. Ya seorang Karim Benzema pun tidak bisa menutup lubang tersebut. Ya Ronaldo kan semacam alien gitulah ya. Ya lagi-lagi ya masalahnya di peluang ya, kita tahu Vinicius larinya sangat kencang, tapi ketika di depan gawang dia pun mengakui kalau susah untuk mencetak gol. Nah, Tapi buat pertandingan kemarin dia tetap pemain terbaiknya Madrid sih. memang ya, tapi karena belum ada Iya. sosok bintangnya, sedangkan sosok bintang yang diharapkan menggantikan Ronaldo, Eden Hazard juga belum top perform, ditambah dengan cedera dia selama 2 bulan. Aduh, amat ya. Jadi posisi Madrid ini dengan posisi untung ya, bisa dibilang untung, ada beda poin dengan Barcelona, masih 2 poin. Tapi sebenarnya masalah Madrid tuh apa sih? Kayak kekurangan playmaker apa kekurangan finisher? Kalau Kalau dibilang kekurangan playmaker sebenarnya enggak ya. Kalau Karena gelandang sih udah cukup, Modric, Kroos. Valverde, Casemiro. Cuman kemudian kalau misalnya dibilang argumentasinya adalah mereka sekarang lagi mulai membangun tim dengan pemain muda gitu, gue juga to be fair dengan line up yang ada juga nggak bisa dibilang begitu gitu, karena kalau lihat line up kemarin nih yang konteksnya pemain muda itu cuma 1, 2, 3 orang di starting line up, dan memang yang masuk jadi substitute gantiin 3-3-nya juga memang pemain muda kan, Valverde, Mendy sama Mariano Diaz. Ya memang masih kurang ya baik itu. Mungkin kalau still memang di atas rata-rata ya. Kita nggak bisa bohong ketika kita bicara pengalaman. Apalagi mereka yang bermain di tim sekaliber Madrid ya. Tekanannya itu tinggi banget dari fans juga. Ya menginginkan menang. Kalah sama aja mati. Emang terlalu berat beban. Ya mungkin ini musim transisi ya. Tapi kalau even
ini musim transisi juga, kalau misalnya performanya tidak membaik, ya Zidane pasti terancam dari posisinya. Iya, menurut iya. lo Zidane bisa terancam? Terancam, apalagi sekarang di Liga Champions sehabis kalah di kandang oleh City, kemungkinan untuk lolos juga semakin berat kan. Hanya mental juara Madrid yang bisa meloloskan dari lubang jarum, tapi ya honestly itu juga berat. Ada satu pemain yang gue tanyain kalau kita masih ada waktu, kayak what happened to Gareth Bale? Itu dulu beberapa musim lalu kan dia yang ada Ronaldo, Bale pun jadi. Dia masih Iya. masalah sama dia nggak bisa adapt sama Spanyol itu nggak sih? Iya, dia emang tertutup, dan juga ya memang ada perdebatan atau ada semacam Cekcok sama Zidane cekcok kalau sama masalahnya. Zidane ya, memang udah susah sih sebetulnya. Kalau Sama cekcok sama kemarin mau manajer. dijual, cuman akhirnya nggak jadi ya. Kalau misalnya eh, pimpinan seperti coach sudah tidak suka ya mau Susah sih, bagaimana, itu. susah. sih itu. Itu apa ya, kalau mungkin boleh gue tambahin gitu dari perspektif seorang pelatih. Kalau misalnya pemain cekcok sama manajer, misalnya gue cekcok sama pemain gue gitu, gue juga pernah kayak gitu. Kalau si pemain ini ujungnya dia bisa nunjukin worth-nya dia apa, gitu. Lo mau cekcok sama gue, terserah. Gitu. Gue sebodo amat. Yang penting lo di lapangan bisa perform. Lo bisa perform di mana gue minta lo perform. Tapi kalau lo sudah nggak bisa padu sama temen lo, itu yang repot. Karena kan main bola kan nggak sendiri. Iya. Lo butuh kayak ada trust level di situ yang dimana oke, pada saat gue lihat dia, dia gue umpan nggak ya? Gitu. Iya, iya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya gue boleh balik kayak tadi malam pas Madrid Man U lawan City, ada satu instance di situ yang kelihatan banget bahwa Bruno Fernandes itu masih pemain baru gitu. Bahwa dia sempat kalau nggak salah ada attack dari wing kanan, terus dia masuk ke tengah kotak penalti, dia kosong, tapi sama wingernya di shoot langsung gitu. Ya. Itu kelihatan Martial, banget gitu. Martial. Itu kelihatan banget gitu bahwa ya emang dia pemain baru, belum terlalu nyetel juga gitu. Even though dia Itu salahnya tempat Martial. yang lain. Gitu. But my point is, kalau lo sudah cekcok sama teman-teman lo, there is no way you can make it work. Karena lo mesti percaya sama teman lo gitu. Yang gue heran kenapa ini terjadinya sekarang, dan beberapa musim lalu dia fine aja gitu loh. Kalau masalahnya tanda tanya apa ya, quote unquote ya nggak bisa beradaptasi dengan Spanyol. Gue rasa sih lebih, nggak tahu ini spekulasi sih. Kita nggak ada tahu internalnya Internalnya sih. sih. Internal. Iya, memang kita harus akui memang sudah ketidakcocokan itu sudah semakin besar. Gue juga ada satu pertanyaan sih buat Cito, kan lo yang ngikutin Madrid nih. James tuh kenapa sih? James memang tidak pernah cocok dengan Zidane. Memang Susah tim kalau kita lihat posisi gelandang Zidane itu kan, walaupun dia playmaker, tapi saat dia menjadi pelatih dia tidak menggunakan playmaker. Gelandangnya dia ya udah yang digunakan tuh Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, yang tiga emang dia tuh udah model sepak bola modern saja yang digunakan. Dan ya pemain seperti James, seperti Asensio bahkan dia nggak main AM gitu ya. Nggak dapat tempat pemain AM yang tidak bisa bermain menjadi CM, Nggak dapat tempat. tidak dapat tempat. Jadi bagus, bukan salah, bukan salah pemainnya, Emang nggak cocok. emang tidak cocok dengan taktik yang diterapkan oleh pelatih. Ya sekarang Madrid beli Coutinho, mau ditaruh di mana? Ya paling ditaruh di depan kanan atau depan kiri ya. Istilahnya Tapi bukan di gelandang udah nggak ada, di posisi gelandang dia udah nggak ada tempat. Dan James kan nggak bisa kan main di depan untuk di posisi kiri depan, kanan depan, memang bukan posisi dia sih. Istilahnya ini bukan cekcok tapi nggak cocok aja lah ya. Ya bagaimanapun kan pelatih kan yang meramu menyusun. Mau sejago apapun kalau memang tidak dibutuhkan, tidak ada posisinya, ya forward. Ya susah sih ya, karena pelatih macam-macam juga kan ya jenisnya gitu. Ada yang kayak Jose lah gitu, ibaratnya oke, park the bus, terus you start from defense apa segala macam. Tapi kemudian ada yang type-nya kayak Alex Ferguson atau Arsene Wenger yang dimana you know what, awalnya gue akan main dengan bentuk seperti ini, tapi kalau match-nya berjalan jadi gimana, nanti gue ubah sampai Nggak semuanya bisa gitu. Nggak semuanya bisa gitu sih. Oke ya,
gue pribadi berharap semoga maju bisa kembali ke konsisten ya. Oke, itu kita udah bahas 3 preview big match. Review ya, sorry. Sebenarnya kalau Madrid suka big match, jadi lebih kepada kenapa, ada apa dengan Madrid. Iya, tiba-tiba kalah. Kalau Juve, Inter, dan derby Manchester sih emang kita applause sama pertandingan dua itu ya, dengan yang menarik ya, dan worth it untuk ditonton. Sekarang gue mau bahas headline topik buat episode ini. Tottenham sih. Tetangga lu apa kabar tuh? Kalau kita lihat sekarang Tottenham yang musim lalu standing banget ya, betul-betul top perform. Sekarang musim ini dari ganti pelatih sampai menjadi ya average team lah ya, tim biasa aja gitu. Iya, gue tadi di jalan mau ke sini sempat ngedengerin beberapa opini dari pandit dari luar. Terus ada satu yang statistik yang menarik gitu. Jose waktu megang MU itu win percentage-nya kalau nggak salah tadi dia bilang 58 atau 59%. Oke. Gitu. Itu yang istilahnya orang pada bilang bahwa ya Jose fail lah di MU gitu. Kan ada yang ngomong seperti itu. Gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Kalau dibandingin sama waktu dia di Inter kalau nggak salah dia bilang 70-something persen. Terus habis itu waktu dia di Madrid pun juga masih 68% atau apa gitu. Jose sama Tottenham win percentage-nya cuma 44%. Gitu. Dan terus ini orang dia bilang bahwa Jose is finished. Gitu. Tapi dia kan di musim ketiga. Itu dia makanya kayak gue juga misalnya dibilang agree, nggak agree juga karena setahu gue Jose itu cukup pinter untuk manfaatin pemain yang ada gitu. Itu terbukti waktu dia sama Chelsea yang di musim keduanya. Gitu kan. So, apa ya kalau misalnya dibilang apa karena Harry Kane sama Son Heung-min cedera mungkin, tapi kayak kemarin tuh ngelihat Tottenham sama Burnley imbang 1-1 gitu. Gue babak pertamanya gue ngantuk, men. Well, not for saying biasanya gue nonton Tottenham juga emang ngantuk gitu. Cuman babak pertamanya tuh kayak nggak ada hitnya gitu. Nggak ada hitnya gitu. Babak kedua baru tuh. Terus tadi malam si Dele Alli juga bilang, gimana waktu ditanyain kan, gimana babak pertama habis itu di dressing room-nya? Oh, it's aggressive gitu. Oh, berarti Jose ngamuk nih. Gitu kan. Tapi masa mesti diamuk dulu baru habis itu lo bisa nyetak gol dari penalti lagi. Iya. Gitu. Artinya kan lo istilahnya pada saat lo keluar ke lapangan apa gitu loh, masa lo nggak semangat, masa lo nggak panas gitu. Apakah Jose salah pilih taktik? Ya pelatih cuman bisa memakai taktik yang bisa dia sesuaikan sama pemain gitu. Kalau pemainnya nggak cocok kan jadinya malah lebih berabe. Gue sih pemain ya, ini kalau istilahnya nunjuk siapa gitu yang salah, kira-kira pemain sih. Kayak lo udah dilatih sama, ya musim ini aja udah dilatih sama 2 manajer hebat Premier League belakangan ini. Tapi lo sendiri, ini buat gue bukan hanya pelatih yang harus memanfaatkan pemain juga harus memanfaatkan pelatih. Lo dilatih oleh 2 manajer hebat, lo bisa nggak memanfaatkan keberadaan mereka untuk istilahnya memperbaiki diri lo agar lebih baik lagi, supaya lebih hebat lagi. Bisa nggak lo memanfaatkan keberadaan pelatih hebat seperti itu? Tapi ya nyatanya belakangan ini ya 5 pertandingan terakhir aja udah Tottenham kalah sama Leipzig 0-1, terus Chelsea 2-1, lawan Wolves kalah. Itu yang gue gak nyangka juga, di kandang lagi. Kalau yang kemarin ya Leipzig di atas sih levelnya sama Tottenham, jadi gue itu gak heran. Chelsea ya oke lah, pertandingan tandang gue kasih lah bisa. Cuman Wolves kalah, terus lawan Norwich gagal menang, kalah actually lewat penalti of course. Terus lawan Burnley away match juga lackluster gitu kan terakhir. Itu apa gue harus salahkan pelatih terus? Kan enggak juga. Ini pemain yang memang ya tanda tanya gitu.
Jadi what happened with their mentality kan gue nggak tahu. Cuman kalau gue sih pemain. Oke, sekarang satu pertanyaan buat kalian berdua. Apa sih yang bisa Spurs lakuin untuk memperbaiki keadaan? Kalau gue pribadi, kalau gue boleh ngomong tadi, udah agak telat sih. Gimana? Jose kalau gue juga mertain Jose ya. Biasa kalau dia memperbaiki sesuatu tuh ya nunggu transfer window dulu gitu. Sekarang transfer window udah tutup. Dan sayangnya dia kurang beruntung. Son cedera setelah transfer window tutup. Jadi dia juga istilahnya cuman ya berusaha sebaik mungkin untuk survive lah, untuk nggak jelek-jelek amat lah. Cuman kalau untuk menaikkan performa Tottenham lagi itu juga ya kita harus kembalikan kepada kemampuan pemain gitu, mentalitas pemain. Mereka mau memperbaiki juga apa enggak? Kan gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau coach gimana? Gue sih mau bilang apa ya? Mungkin dia butuh satu transfer window lagi ya. Iya sama kan gue bilang. Iya. Udah telat. Soalnya kayak kalau lo mau manfaatin pemain yang udah ada gitu, ya ujung-ujungnya kan susah juga mau ngerubah kayak mindset atau mau ngerubah style of play gitu dalam jangka waktu 3-4 bulan. Kan udah bulan apa? Udah bulan Maret gitu. Tinggal Mei abis udah gitu kan. So the best thing is kalau gue ngelihatnya buat Spurs adalah keep Jose. Just try to survive Yeah, lah. keep Jose, try to survive. You know, lo udah pasti lo nggak mungkin relegated lah. Iya. Jelek-jelek lo miss out dari European competition gitu. But support him lah gitu. I mean, I can't believe I'm saying this for Spurs gitu. Tapi kayak dari perspektif manager, you need the support. Gitu. Kalau misalnya lo nggak di-support, terus habis itu lo di challenge on every decision, ya si manager juga nggak bisa perform dengan baik. I think he needs a transfer window. Gitu. Oke. Next kita bahas nih, mumpung masih kita bahas Liga Inggris ya. Tahu nggak kalau Premier League akan launch Hall of Fame? Ya baru dengar kayak minggu lalu kemarin. Menarik ya? I have a lot of names for that. Oh ya? Iya. Tapi ini mungkin sesuatu yang baru ya. Ada Hall of Fame di suatu liga mungkin yang pertama ya? Kalau misalnya playoff dia udah biasa ya. Kalau sebenarnya Inggris sendiri udah ada England Hall of Fame. Iya. Itu gue tahu. Buat timnas kan tapi itu? Yes, kind of buat timnas. Dan setahu gue, maaf kalau salah, English only gitu kayak England Hall of Fame. Namanya juga England Hall of Fame. So English players only, English managers only. Cuman kalau ini ya pemain dan manajer pelatih yang bermain atau melatih di Liga Inggris gitu. Apa ini? Jadi bisa internasional. Tapi ya, apakah ini cuma salah satu lini bisnis Premier League ya kan? Oh ya pasti. Ujungnya pasti marketing. Yes, I mean, but not a bad idea juga sih. It's not. Karena apa ya? Positioningnya Premier League ini kan the best league in the world. Gitu. Jadi dia sering di Madrid kan tetap. For the time being sih dengan Courtois kemarin yang kebobolan di tiang dekat ya. Enggak. Tanya-tanya lagi. But kalau misalnya dilihat Inggris kan yang apa ya? Istilahnya orang bilang tuh top 6, bukan top 4 lagi gitu. Top 6 gitu kan. Ramean deh. Padahal yang ketat sebetulnya Bundesliga gitu. So make sense sih kalau misalnya mau di capitalize itu. Dan toh memang apa ya, harga pemain, let's say ngomong dari harga pemain lah. Lo kalau mau beli pemain Inggris kan mahalnya parah. Kayak lo ngasih ladang minyak 1 gitu. Gitu ya? Ya belum lagi kursnya pound sterling. Sementara lo kalau mau beli pemain dari Bundesliga kan paling berapa? Oh itu midfield bagus. Gitu. Nyetak berapa gol juga, bikin assist banyak. Harganya berapa? 20 juta gitu. Coba cari, ini anak Inggris wonderkid gitu, 18 tahun, harganya berapa? 70. Ya memang begitu ya. Semoga nanti kejutan lah yang akan mengisi Hall of Fame. Ini terakhir nih, mau bahas Liga Inggris lagi nih, karena ini cukup menarik sih. Pasti banyak lah yang menunggu. Kekalahan City
oleh Manchester United membuat Liverpool hanya berjarak 6 poin atau hanya mungkin bisa dikatakan 2 jengkal lagi untuk mengangkat trofi IPL. Iya, sama si Fajar sempat ngomong kan, apalagi kalau City gagal menang atau kalah sama Arsenal, udah cukup 3 poin bukan 6 poin lagi kan nggak salah tuh. Si Fajar. Jadi Liverpool juara nggak minggu depan? Jar, gimana Jar? Nggak. Ini dia ketawa nih pasti dengerin kita. Ketawa banget pasti dengerin kita. Oh, kalau gue sih kalau ngelihat City nih ya, pertandingannya City at least ya. Habis Arsenal kan Burnley. Dan dua-duanya home. So gue sih lebih, kalau gue ngeliat dari perspektif Arsenal gitu, misalnya kita menang, beda poin kita sama posisi Europa League itu cuma 5 poin. Gitu. So gue sih pengennya menang supaya paling enggak ayam bisa dilompatin dan kita lebih dekat. Jadi mungkin tidak butuh April untuk Liverpool nggak mengangkat piala sih akhir musim ya. Tapi setidaknya ditasbihkan untuk pasti juara IPL mungkin ya bagi kalian. Kalau gue sebagai fans MU sih gue udah pernah lihat Liverpool kepleset aja, jadi santai aja. Tapi kalau kepleset sekarang nggak mungkin ya. Terlaluan ada nggak sekarang. Ada yang bisa prediksi Liverpool tidak juara? Gue enggak sih. Itu terlalu banget kalau Liverpool. Terlalu naif kalau Liverpool. Lu mesti kepleset berapa kali kalau dia nggak juara ya. Dan yang mengejut pun nggak boleh kepleset sama sekali kan. Itu unlikely kalau Liverpool nggak juara. Berapa biji nih Guard of Honor? Bilangnya. Gila, Guard of Honor di Chelsea. Banyak ya dia kan. Banyak akan mendapatkan paling nggak ada Guard of Honor di Old Trafford kan, karena udah 2 pertandingan kelar. Jadi itu bodo amat lah mau siapa yang mau guard itu Guard of Honor. Ya siapa juga yang nyangka Liverpool kalah 3-0 sama Watford gitu minggu lalu. Ya itu kalau misalnya dia bisa straight kan dia bisa dapat. Dikira gak bakal dibahas. Piala yang seperti Arsenal itu ya, yang gold itu ya. Kalau gue sih seneng aja di grup kita kan, gue cuma nulis 49 aja udah gitu. Dikira gak bakal dibahas sama kita tentang minggu lalu kejadian. Bahas lah. Ya tapi walau bagaimanapun, walau tanpa piala emas dia kan bisa dapat piala biasa. Syukuri yang ada. Syukuri yang ada dulu lah. Syukuri yang ada. Coba tahun depan ya. Lumayan tapi kan tahun ini dapat piala, tahun depan coba dapat piala emas kan. Oke. Itu tadi terkait dengan headline topics kita ya, yang memang banyak Liga Inggris karena kondisi Liga Italia juga sedang kurang baik ya. Sorry, gue pengen tanya deh, mumpung waktunya masih lumayan nih. Kalau misalnya Premier League Hall of Fame, gitu. Siapa yang pantas? Coba kita masing-masing gitu, namanya. Kalau manajer of course Sir Alex. Itu no brainer. Ini list loh, bukan cuma satu orang berarti. Kan Hall of Fame kan list. Let's just say make Dream 11 first inductees ya. Ya. Siapa? Gue sih manajer sih pasti Sir Alex sih. Karena dari prestasi juga. Wah, udahlah. Arsen juga pantas masuk. Next year maybe. Iya. Karena gini, prestasinya beda. Ya gitu. Kalau Sir Alex kan prestasinya memang apa ya? Trophies terus wins gitu kan, prestige gitu. Kalau Arsene prestasinya adalah dia ngubah cara kerjanya sepak bola di Inggris gitu. Kan stadion ya. Bukan cuma stadion, kayak nutrisi, terus sesi latihan yang benar gitu kan. Akhirnya semua juga pakai apa yang dia kembangin gitu. So sama-sama bagus, cuman beda dimensi. Sir Alex has the edge lah ya. Kalau buat itu. Ya, kalau ini mah nggak bakalan selesai. Lu fans MU, gue fans Arsenal, ya udahlah. Kalau pemain, apakah mungkin kalau gue melihat sih emang nggak, pemain Manchester sih bakal masuk ya? Buat kan ini pas gue baca listnya udah bakal dihitungin dari tahun 92 ya. Sejak IPL. Sejak IPL berlangsung itu bakal didominasi main MU Arsenal sih. At least for the first inductees kalau gue buat. Ya, kalau buat gue ada 2 nama yang pasti masuk. Yang pertama adalah Peter Schmeichel. Ya, absolutely. Itu kiper Premier League
nggak ada yang bisa nyamain. Yang bisa ngedeketin mungkin cuman 3 orang kalau buat gue. Siapa? Satu Petr Cech. Oke. Petr Cech waktu masih di Chelsea. Ya, in prime ya. Nah, nomor 2 David Seaman. Gitu. Terus paling satu lagi, kalau buat gue sih siapa ya? Udah hilang abis. Ternyata cuma 2. Terus nama yang apa? Nah, kalau skill De Gea, cuman kalau leadership Van der Sar. Tapi De Gea nggak apa ya? De Gea tuh nggak Dia buat gua bakatnya hampir mendekati Peter Schmeichel, cuman pas giliran dia lagi on fire-nya, ya MU udah nggak sama Sir Alex gitu. Dia juaranya kan 1 doang. Kalau kita ngomong trofi ya De Gea 1, Peter Schmeichel multiple gitu istilahnya. yes. Sayangnya di situ aja. Cuman kalau dia buat gua hampir berbakat Peter Schmeichel sih. Ya harus kita akuin kan pemain Van der Sar tuh mendekati juga karena of course dia kiper yang bagus, solid, tapi leadership-nya itu Van der Sar. second to none since Peter Schmeichel sih. Van der Sar juga kalau gue sih ngeliatnya kadang agak doji. Kadang. But itu very rare. Iya. In general leadership dia terbaik semenjak Peter Schmeichel. Sebelum itu gue nggak mau inget siapa kiper MU sebelum Van der Sar. Beruntungnya alhamdulillah setelah Van der Sar langsung dapat De Gea. Kalau enggak gue nggak bisa bayangin deh. Roy Carroll gimana Roy Carroll? Sharin Van de Boer. I wish him all the best lah istilahnya. Gue masih menghargai, cuman gue nggak mau inget. Nah kalau buat gue nama yang kedua udah pasti harus Thierry Henry. Yes. Oh yes. Itu sih gila. Kayak orang kalau lo tanya orang Inggris pasti masih Alan Shearer gitu, tapi kayak Henry is champion. Something else, man. Kalau setelah Thierry Henry nggak apa ya, udah kayak ada gula ada semut, ada Henry, ada Van Nistelrooy gitu. Mungkin first inductee ini akan didominasi pemain-pemain lama ya. Pasti. Belum ada ya. Kun Aguero, Vincent Kompany belum ya. Itu mungkin tahun-tahun berikutnya. Menarik soalnya kemarin waktu gue nggak ingat berapa minggu yang lalu itu sempat jadi debate di panditnya Sky Sports gitu. Apakah Kun Aguero ini masuk ke salah satu Hall of Famer yang Premier League? Kalau suatu saat ada, itu sebelum Premier League actually decide untuk bikin Hall of Fame. Dan mereka argumentasinya cuman satu, bahwa of course banyak yang setuju, oh ya, because he scores a lot of goals, he plays very well and all that. Cuman ada satu argumen yang di situ dia bilang bahwa dia belum proof kalau misalnya dia support sistemnya berbeda. Ngerti nggak? Support sistemnya berbeda gitu. Kalau kayak Henry kan dia hidup dari mulai zamannya masih ada Pires, Ljungberg, terus kemudian ada yang type-nya berbeda jadi Fabregas, terus ada Rosicky, ada apa gitu. So udah melihat banyak ke zaman lah. Iya, ibaratnya apa ya, midfield-nya tuh berubah gitu, support sistemnya. Plus waktu itu dia partneran sama. Kadang biasa aja. Iya, partneran sama Bergkamp, partneran sama Van Persie, gitu. Sempat partneran sama Wiltord. So kalau Kun kan dia lebih apa ya? Gak pernah dapat pemain pendukung yang gak bagus ya. Iya, artinya dia datang di momen yang dimana lo dikucurin duit gitu. Sampai sekarang ya. Ada sih argumentasi seperti itu. Ya, tapi di luar itu semua memang pemain yang paling menonjol dan paling signifikan di Manchester City ya. Iya, memang dia. Gak ada lagi sih. He's the best player. Siapa lagi memangnya? Kalau tadi kita udah ngomong pemain Manchester, pemain Arsenal, pemain City. Kalau Chelsea sama Liverpool, siapa? Drogba, Petr Cech, Drogba, Lampard itu masih the highest scoring midfielder kan? Iya. Drogba is a no-brainer. Gila, Drogba kayak apa dulu? Wah, Drogba sih nggak pernah gue ngeliat striker kayak gitu. Gue kalau jadi back lu sih ngelawan Drogba juga serem aja. Hebat ya. Waktu dulu gue nonton sih, gue ingat dia tuh main di Olimpik itu masih ya hebat. Cuman gue waktu itu kan ya maaf kata ya dia belum main di top tier ya. Dia waktu mulai tuh back kanan loh.
mulai Drogba mulai main tuh back kanan. Luar biasa. dari bek kanan jadi predator ya. Iya. Dan Buffon pun sempat jadi striker. Hebat. Sebelum jadi penjaga gawang. Iya. Ya, itulah jalan hidup. Kalau Berkali-kali. ya kalau boleh lah kita ngomong Chelsea. Itu tadi maaf Chelsea ya. Chelsea. Nah. Iya. Drogba. Kalau Liverpool selain Gerrard nggak ada lagi. Apa Carragher? Kalau gue masukin Torres duluan daripada si apa namanya Suarez. Torres memang pada zamannya dia pas dia lagi on itu unplayable sih. Iya itu Elminho. masih sedikit lebih gila daripada Suarez. Suarez gila juga waktu itu. Cuman Torres lebih di atas. At least belum pindah ke Chelsea. Iya, Itu- itu aneh banget itu, like drop-nya. Gue masih ingat di Old Trafford, Vidic kartu merah, Torres hat-trick, Liverpool menang 4-1 under Rafa Benitez. Like what? Itu unplayable gitu. Nggak pernah ada yang gituin Vidic sama Ferdinand. Torres doang. So I have to give the edge to Torres kalau Liverpool sih ya. Ya, I agree. Selain Paling of siapa course yang lagi? Gerrard. Carragher gitu. Ya, Carragher he deserves some respect. But kalau yang apa ya, yang ngangkat Liverpool ke next level waktu itu Torres sih. Gokil. Rafa actually deserves Ya, A as a mention. manager. Of course. artinya dia kalau buat gue dia ya agak underrated sih Rafa itu. Ya kalau manager juga. Rafa iya. di Newcastle gimana? Rafa di Newcastle tuh actually he does a pretty good job loh waktu Iya, itu. solid buat gue. Dengan materi yang ada. I mean lo Bisa bertahan ya dengan kondisi yang klubnya seadanya. begitu, gitu. Nggak punya banyak duit. Solid. Kalau manajer siapa lagi ya? Dari City Mancini. Cuma terlalu sebentar sih. Iya, terlalu sebentar. Iya, Mancini terlalu sebentar. I mean kalau gue sih nggak mau bilang I mean, who else? Mark Hughes. Pep. Ya, Pep of course, but Pep. Cuma kalau manajer Manchester City yang lain they're too short. Apa Iya. maksudnya Iya. time wise. ganti-ganti sih ya. Dan cocoknya lah jadi manager Iya. of the month aja ya. Iya. Manager. kayak orang ngelihat Kilian sale gitu. Oh, ini baju baru yuk beli gitu kan. Yang lama dibuang. Gitu. Oke, menarik lah nih insight dari kawan-kawan ya. Kita sampai kepada program selanjutnya nih, preview Liga nih. Tadi kita bahas kemungkinan Liverpool juara. City Arsenal gimana coach? Pendek aja. Realistically kalau nggak tipis 1-0 draw 1 sama. Gue masih nggak bisa bilang Arsenal menang karena ini konteksnya mainnya di Etihad. Kalau Arsenal bisa menang juga akan Shocking. ya akan shocking. Shocking itu maksudnya 1 tipis gitu. Nomor 2 it has to either memang tipis 1-0, 4-2-1 gitu atau kan ada istilahnya tuh derby days itu cuma ada 2 macam gitu. Meskipun ini bukan derby ya. Tapi kalau pakai konteks itu derby days ada 2 macam. Satu is boring. Di mana itu hasilnya 0-0, 1-1 atau menangnya tipis gitu 1-0, 2-1. Atau yang bisa gila yang 4-0, 5-1 gitu. So I get the feeling ini City macamnya yang tetap kayak begitu. Although that being said, pemain Arsenal terbaik so far itu masih Burnley, no? Like that guy is something else. Oke. Next. Ini aja yang seru sih. BVB versus Schalke. Schalke with all due Itu. respect susah bangkit sih. Nah, Schalke nggak bisa lah. Gue fans Dortmund juga, jadi of course I'm supporting Dortmund. Main di mana Dortmund? Main di Dortmund. Tapi biasanya kan kalau lagi momen-momen begini kan malah yang di posisi kuda hitam tiba-tiba melonjak kadang-kadang. Anything can happen in football, cuman Yes. kayaknya enggak sih lawan Dortmund. Itu juga derby panas loh. Soalnya Revier Derby kan itu one of the biggest derbies in Germany. Ya, Dortmund sih. Yang perlu dipertanyakan, Haaland bakal ngegolin apa enggak itu aja. Iya, kemarin dia nggak golin ya. Iya. Udah 2 pertandingan. Juga dari banyak pertandingan ya. Iya.
Cuman kayak berasanya udah kemarau panjang gitu media. Karena biasa golin Karena itu. biasa golin. Bahaya ya kalau Enggak. udah biasa tuh manusia kalau Iya, dikasih biasa ekspektasinya salah terlalu satu tinggi. aja udah. Nggak, orang juga lupa kalau dia masih umur berapa gitu. Iya, belum 20. Kasih lah, kasih. Kalau gue mah nyantai makanya gue ngeliat nih. Nggak ngegolin berapa pertandingan, santai aja. Oke, Terus kita apa lagi? lanjut. Hotspur versus United. Worst thing I can say, MU insya Allah nggak kalah. Udah gitu aja. Minimal seri ya. Menang gue nggak tahu, minimal seri. Tapi seri kayak ada kemungkinan justru yang lihat. Gue yang dilema sebenarnya. Apa? Karena di satu sisi Lu but gue kalau misalnya lu tanya gue gitu, kalau konteksnya cuma match tanpa ngeliat table apa gitu, gue respect sama United gitu. I mean, kan kalau orang ada yang jadi fans MU tuh jadi benci sama Arsenal, ada fans Arsenal jadi benci banget sama MU. Kalau gue ngeliat MU tuh kayak kalau nggak ada MU, Arsenal ini nggak ada. Dan sama kalau nggak ada Arsenal, MU ini juga saling nggak ada. bikin hebat gitu. lah ya, So, saling ini bersaing. kayak ada loh gitu. Batman dan Joker nih Iya, saling iya. melengkapi ya. The way I see it tuh gitu. So kalau misalnya ngelihat begitunya doang sih, gue pengennya United yang menang. The problem is United saat ini ada di posisi kelima di table, gitu. Buat kita yang mau naik ke posisi itu, kita pengennya lu kalah, kan gitu. cuma harus ngedukung. Cuma lawannya ayam, kan gitu. Jadi gimana? Itu dia makanya gue bilang kalau gue Iya. I'm mixed feelings gitu Iya. loh. Di satu sisi kita mesti ngelewatin dia juga, gitu. Ikhlasin aja, ntar Chelsea yang kepleset. Gitu aja kok repot. Oke. Terus satu lagi nih. Sebelum kita menutup ya. Everton versus Liverpool. Aduh. Nggak, gua kalau jadi pemain Everton atau manajer Everton, fans Everton, gua nggak pengen Liverpool juara di kandang gua. Iya, Itu jangan sampai. iya. Istilahnya Dan itu bakal biggest simulation ever. iya, dan Liverpool juga sudah terbukti bisa dikalahin kok. Iya. Gitu. Kalau misalnya tim sudah pakai compact two lines of four, udah mati. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah lu pegang bola aja udah, tapi lu nggak bisa nembus. Gitu. Itu kan terbukti Norwich, terus Watford kemarin juga begitu, terus Atletico juga begitu. Gitu. So udah ketemu, gitu loh. Setelah ngalahin itu udah ketemu. Worst thing I can say for Everton, gue rasa mereka nggak bakal juara di Goodison Park. Liverpoolnya. Iya. Kasihan juga Everton, itu malu banget sih bakalan. Kan enak pestanya dekat. Tapi menang pasti Liverpool ya. Wah, jangan ngeremehin Carlo Ancelotti sih. Yes. Kemarin kan kalian hampir kalah sama dia. Iya, kandang. Itu Atau ada nggak kemungkinan Everton bisa menahan laju Liverpool setidaknya ya? bisa banget. Ancelotti. Bisa banget. Ancelotti itu Nggak, cukup pintar. Iya, sama Everton kalau sama Chelsea kan itu away match, so ya udahlah. Masih banyak sisa pertandingan ya buat juara ya. Iya. Kasihan Everton aja. Tapi kan Liverpool pasti juga punya kayak menang berkali lipat di. Enggak, di sisi Hadapan lain juga kalau rival. misalnya Liverpool menang gitu, they get to win at the rival's place kan. Wah, itu Civil War kali itu. Itu ibaratnya kayak kita waktu itu menang Liga di White Hart Lane gitu. Tahun 2002. Iya. Pernah. Kita kan pernah menang Liga juga di tempat lo. Iya, well, Gitu. sayangnya. So, iya pasti dikejar sih, pasti dikejar untuk menang. Itu bakal panas sih itu. Iya, will see ya. Bakal sih. seru sih. Aneh-aneh. Oke, kalau begitu ini udah cukup lama ya kita ngobrol ya. Thank you semuanya. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa nonton the match yang udah tadi kita preview. Nanti kita akan bahas di podcast edisi selanjutnya di 005. Dan sebelumnya, gua nggak akan capek-capek buat ngingetin kalian. Follow IG kita di podcast Pinglap, Pinggir Lapangan. Jangan lupa juga selalu dengerin kita. Ada di Spotify, ada di YouTube, ada di Anchor juga. Dan di mana lagi, Coach? Ada di Apple, ada di Google Podcast. Pokoknya Awesome. banyak sarana untuk dengerin kami. Nggak ada alasan buat kalian semua nggak dengerin kami. Oke? Sampai bertemu di podcast episode 005. Ciao!